Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 beserta ayah atau bunda di rumah. Hari ini kita masih belajar online dari rumah. Dan hari ini kita masih tetap belajar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Dan kita memasuki pada pembelajaran 2. Sudah siap semua? Nah, kalau sudah siap, jangan lupa cuci tangan sebelum belajar dan cuci tangan sesudah belajar ya. Kemudian, jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, manusia berjalan menggunakan kaki. Yang kedua, cicak merayap di dinding dengan menggunakan bantalan kaki. Bantalan kaki pada cicak ini mempunyai perekat sehingga pada saat cicak berjalan pada dinding maka mereka tidak akan bisa jatuh. Yang ketiga, ikan berenang dengan menggunakan sirip sehingga mereka bisa berenang kemanapun mereka inginkan. Alat pernapasan makhluk hidup. Yang pertama, manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas dengan menggunakan insang. Yang ketiga adalah serangga. Belalang termasuk serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Yang keempat, cacing tanah. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Yang kelima, tumbuhan bernafas melalui stomata. Stomata terdapat pada daun. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minum. Yang pertama, tumbuhan memerlukan air untuk memasak makanan dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua, hewan juga sebagian memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan dan air untuk minum. Yang ketiga, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan dan air untuk minum. Makhluk hidup peka terhadap perangsangan. Yang pertama, ketika manusia melihat sinar matahari atau sinar menyilaukan dengan cepat akan menutup mata. Yang kedua, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Yang ketiga, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Tugas pertama yang harus kalian kerjakan, nomor 1, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Yang kedua, apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Yang keempat, setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Tugas berikutnya, buatlah kalimat berdasarkan kata-kata di bawah ini. Tulislah jawabannya di buku tugasmu. Kata pertama, berkembang biak. Kata kedua, makanan. Kata ketiga, tumbuh. Kata keempat, bernafas. Dan kata kelima, bergerak. Baca dan cermati bacaan di bawah ini. Bersyukur pada Tuhan, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain.